Angin dingin Tokyo menyapu landasan. Arga Pratama melangkah pelan sambil menarik napas panjang. Jaket lusuhnya menempel rapat di tubuh, ransel tambal di punggungnya bergoyang setiap langkah. Sepatunya sudah sobek di bagian depan, jari kakinya bahkan sedikit terlihat. Ia baru tiba. Baru mulai hidup di negeri yang katanya penuh kesempatan. Namun baru 1 menit di sini, tatapan merendahkan sudah menyambutnya. Kenapa ada buruh di area VIP? Bisik seorang staf Jepang berjas hitam. Arga pura-pura tak mendengar. Ia hanya mengikuti arahan petugas yang memberinya tanda untuk pindah ke area worker station. Tapi karena salah jalur, ia justru masuk ke landasan jet pribadi, tempat orang-orang elit keluar masuk. Sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti tak jauh darinya. Pintu belakang dibuka. Seorang wanita melangkah turun, tinggi, anggun, rambut hitam sebahu, jas putih yang tampak mahal. Dari auranya saja sudah jelas, bukan orang biasa. Para staf tunduk 90 derajat. Hai, Aiko-sama. Hormat, Hayashida-san. Nama itu, Aiko Hayashida. Pewaris Hayashida Aviation, perusahaan penerbangan yang menguasai sebagian langit Jepang. Arga hanya melirik sesaat lalu kembali fokus berjalan. Ia tidak punya urusan dengan bangsawan seperti itu. Namun saat ia hampir melewati sebuah jet mewah putih dengan garis biru keperakan, telinganya menangkap sesuatu. Klek, klek, klek. Suara tak wajar. Suara mesin yang memaksa hidup, tapi macet. Arga berhenti. Seorang teknisi asing yang berambut pirang tampak panik di bawah pesawat, bersama timnya. Mereka berkeringat di cuaca dingin. Panel kontrol terbuka, kabel berserakan. Ayo, ayo. Ini tidak boleh gagal, teriak teknisi itu dalam bahasa Inggris. Investor penting menunggu pesawat ini. Semua tahu. Arga menatap, wajahnya berubah serius. Ia mengenali suara itu. Bukan suara mesin mati total, tapi sensor yang terhambat. Jika dipaksa menyala, bisa meledak kecil dan merembet ke sistem bahan bakar. Jantung Arga berdegup cepat. Kalau mereka tetap hidupkan, bahaya. Tanpa pikir panjang, Arga melangkah mendekat. Hei, hei. Teknisi pirang melihatnya datang. Area ini dilarang. Pekerja sepertimu tidak boleh ke sini. Aku cuma mau bantu. Aku dengar. Diam, bentaknya. TKI kok sok ngerti pesawat. Rekan teknisi lain tertawa. Beberapa staf VIP ikut menyindir. Dasar buruh kotor. Pulang saja ke gudang. Arga mengepalkan tangan. Tapi ia menahan diri. Aku hanya bilang, kalau kalian paksa nyalakan sensornya. Budek ya? Pergi sana. Teknisi itu mendorong bahu Arga hingga ia hampir tersungkur. Arga menatap pesawat itu lagi. Semakin jelas suara abnormal berlanjut. Akan meledak kecil dalam hitungan menit. Arga menoleh ke arah Aiko, yang sedang berbicara dengan 2 investor berjas abu-abu. Mereka belum menyadari bahaya itu. Ia mengambil napas dan berjalan lebih dekat ke jet, meski para teknisi menghalangi lagi. Salah satu staf VIP berdecak kesal. Seseorang usir TKI ini. Arga berseru, lebih lantang, jika sensor itu pecah, panel bisa korslet dan... Cengiran merendahkan muncul di wajah teknisi pirang itu. Ia meniru ekspresi pura-pura paham lalu meledak tertawa. Kau pikir kau teknisi militer? Hahaha. Lihat dirimu. Orang-orang di sekitar ikut tertawa. Suasana menjadi penghinaan yang sempurna. Aiko akhirnya menoleh. Ia melihat keributan itu. Sorot matanya tajam, dingin. Ia berjalan mendekati Arga. Suara sepatu haknya terdengar jelas di landasan. Tok, tok, tok. Semua langsung diam memberi jalan. Aiko berdiri tepat di depan Arga. Mata mereka bertemu. Aiko menyapu tubuh Arga dari atas ke bawah dengan pandangan jijik. Kau, siapa? Bahasanya formal namun dingin. Menusuk. Arga menahan napas. Ia ingin menjawab tenang. Tapi semua penghinaan barusan membuat suaranya sedikit bergetar. Saya hanya ingin memperingatkan. Ada masalah pada pesawat ini. Aiko mengangkat alis, tertawa kecil. Masalah? Aku punya puluhan teknisi terbaik di Jepang di sini. Ia mendekat sedikit.
Apa yang bisa dilakukan buruh kumal sepertimu? Arga terdiam. Semua tatapan menusuk kulitnya. Aiko melanjutkan dengan suara pelan tapi tajam. Jika kau mau hidup tenang di Jepang, turuti aturan. Jangan buat masalah. Arga memejam sesaat, lalu menatap kembali ke jet itu. Aku tidak peduli apa yang mereka sebut aku. Tapi kalau kau biarkan jet itu terbang dalam kondisi begini, kalian mempertaruhkan nyawa investor MU sendiri. Aiko berhenti tersenyum. Teknisi pirang tertawa lebih keras. Dengar, drama heroik dari si miskin. Arga tak menggubris. Ia hanya menatap pesawat itu, lalu berkata pelan, aku tidak ingin ada yang mati. Hening sesaat. Aiko menatapnya lebih lama dari sebelumnya, seperti mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi dalam mata laki-laki kumal ini. Arga tahu ia tak percaya. Tapi ia bersumpah. Kalau ia meninggalkan tempat ini, sesuatu buruk akan terjadi. Angin semakin dingin. Suasana semakin tegang. Aiko memberi aba-aba kecil pada penjaga. Usir dia dari sini. Penjaga melangkah. Arga menggenggam ranselnya erat. Ia siap dipaksa pergi. Tapi sebelum penjaga menyentuhnya, klek, klek, klek. Suara logam pecah dari mesin. Semua terbelalak. Percikan listrik muncrat kecil dari panel. Teknisi pirang terpaku, wajahnya pucat. Arga menatap Aiko tajam. Aku sudah bilang. Aiko membeku. Untuk pertama kalinya, ia ragu pada penilaiannya. Dan untuk pertama kalinya, ia menatap Arga sebagai sesuatu yang lebih dari seorang TKI. Percikan listrik tadi membuat semua orang terpaku. Panel jet yang semula dipaksa menyala kini mengeluarkan asap tipis. Suara alarm darurat berbunyi lirih. Matikan! Matikan! Teknisi pirang panik menghadang percikan, tapi semuanya sudah terlanjur kacau. Aiko menatap Arga dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara terkejut dan tak percaya. Tapi tatapan itu hanya sedetik. Sebelum ia kembali menegakkan kepala dan menampilkan sikap dinginnya lagi. Penjaga yang tadi hendak mengusir Arga kini berhenti. Semua menunggu perintah Aiko. Teknisi pirang masih mencoba menyelamatkan situasi. Jangan dengarkan TKI itu. Ini hanya malfungsi kecil. Arga maju setengah langkah, menunjukkan ketegasan yang belum pernah ia perlihatkan. Kalian memaksa sistem ignition tanpa mengecek bypass sensornya. Kalau terus dipaksa, bisa korsleting ke sistem bahan bakar. Teknisi pirang tertawa sinis meski suaranya sedikit bergetar. Hahaha. Jangan besar kepala. Kau cuma buruh pabrik. Dari mana kau bisa tahu sistem pesawat jet pribadi? Arga diam. Ia memejam sejenak, menarik napas lama. Dengan suara pelan ia menjawab. Aku pernah menangani mesin yang lebih rumit dari ini. Seorang teknisi Jepang yang lebih senior datang mendekat. Matanya mengamati panel yang terbuka. Ia bergumam dalam bahasa Jepang. Benar, bypass sensornya yang bermasalah. Teknisi pirang langsung tak terima. Kau membelanya? Dia bukan siapa-siapa. Teknisi senior mengabaikan koleganya, justru menatap Arga. Bagaimana kau tahu hanya dari melihatnya? Arga menunjuk bagian belakang mesin. Aku mendengar suara getaran. Seperti ada logam bergesek halus. Itu hanya terjadi kalau sensor terhalang karat mikro atau kotoran yang tak terdeteksi alat digital. Teknisi senior menatapnya lama. Ada rasa kagum yang coba ia sembunyikan. Sementara teknisi lain masih tak percaya. Salah satunya mendekat dengan gaya meremehkan dan menggoyang kepala. Ini lucu sekali. Buruh kotor mendiagnosa jet miliaran yen. Coba kau perbaiki saja sandalmu dulu. TKI kok sok jago. Tawa merendahkan pecah di sekitar Arga. Gelombang ejekan itu kembali menghantam harga dirinya yang hampir ia kubur jauh-jauh. Arga menunduk. Tangannya mengepal kuat sampai buku jarinya memutih. Ia tidak takut diejek, tapi ia takut tragedi akan terjadi lagi jika ia diam. Ia menatap Aiko. Mata itu menyerupai bilah es, tajam dan dingin. Kalau kalian tetap tidak percaya. Arga melangkah lebih dekat ke panel. Biar aku tunjukkan. Penjaga hendak bergerak menghentikannya. Namun Aiko mengangkat tangan. Semua langsung berhenti. Aiko mendekat 2 langkah. Jarak mereka kini hanya 1 meter.
Kau terlalu percaya diri, katanya tanpa emosi. Tahu apa kau soal jet pribadi? Kau bahkan tidak pantas berada di tempat ini. Kalimat itu menusuk jauh. Tapi Arga membalas tatapannya tanpa goyah. Aku tidak peduli pantas atau tidak. Aku hanya peduli keselamatan. Hening tegang kembali menyelimuti landasan. Aiko belum mengizinkan. Teknisi Pirang semakin berani, merasa menang. Kau dengar? Kalau Aiko sama bilang pergi, pergi. Arga menutup mata sejenak. Dalam pikirannya, suara lain muncul, suara masa lalunya. Pratama. Ingat, keselamatan selalu nomor 1. Kapten Wiratma. Ia membuka mata lagi. Sorotnya berubah. Kini bukan sorot TKI buruh rendahan. Tapi sorot teknisi profesional yang tahu apa yang ia lakukan. Perlahan, ia menurunkan ransel dari punggungnya. Semua menatap heran saat ia membuka ransel itu. Di dalamnya, multimeter tua dililit lakban. Obeng setengah berkarat. Beberapa alat kecil peninggalan masa lalu. Teknisi Pirang langsung meledek lagi. Tuh kan, alat seadanya. Mau benerin sepeda? Tawa kembali membahana. Namun Aiko tidak ikut tertawa kali ini. Ia diam, menunggu sesuatu. Arga mengambil multimeter itu dan berdiri. Beri aku waktu cuma 5 menit, katanya tegas. Teknisi Pirang menyeringai. Aiko menatapnya lebih dalam. Dan kalau kau salah? Tanya Aiko dengan suara pelan, berbahaya. Arga menjawab tanpa ragu. Aku sendiri yang keluar dari Jepang tanpa protes. Semua tercekat. Teknisi Pirang hampir meludah tertawa. Hah, tawaran bagus. Silakan pergi setelah kau gagal. Tapi Aiko tetap diam. Ia menimbang. Sebagai pewaris perusahaan raksasa penerbangan, ia tidak pernah bergantung pada orang seperti Arga. Harga dirinya berontak keras. Tapi hatinya tak sepenuhnya yakin pesawat itu aman. Ia menatap panel lagi. Suara abnormal itu kembali terdengar. Klek, klek, grrr. Aiko akhirnya berbicara. Baik, katanya dingin. Tapi hanya 5 menit. Tatapannya menajam. Dan kau lakukan itu di bawah pengawasanku langsung. Arga mengangguk pelan. Tekanannya bukan main. Tapi ia tidak mundur. Teknisi Pirang mengejek sambil menepuk pundak temannya. Seolah pertunjukan komedi akan dimulai. Ayo lihat si pahlawan jadi badut. Namun Aiko menatap mereka tajam hingga mereka terdiam seketika. Ia kembali fokus pada Arga. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan lelaki kumal sepertimu. Arga berdiri menatap jet itu. Mesin yang sama yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan masa depannya. Ia menarik napas. Mulai. Ujar Aiko. Timer seolah dimulai di dalam kepala Arga. Detik pertama, langkah pertama menuju takdir baru. Detik seolah terdengar di kepala Arga. 5 menit. Kalau ia gagal, ia sendiri yang akan diusir dari Jepang. Tanpa kesempatan kedua. Arga bergerak cepat. Ia membuka panel tambahan di samping mesin. Para teknisi menatap dengan wajah meremehkan. Mereka menunggu ia membuat kesalahan kecil. Lalu tertawa lagi. Aiko berdiri tak jauh di belakangnya. Lengan terlipat. Tatapan tetap skeptis. Arga menempelkan multimeter ke salah satu konektor. Cek. Angka bergetar. Kau tahu apa yang kau lakukan? Sindir teknisi Pirang. Arga mengabaikan. Ia memutar baut kecil dengan obeng tua. Tangannya bergerak lincah. Presisi, bukan gerakan orang amatir. Teknisi senior Jepang itu menyipitkan mata. Ia mulai sadar, gerakan itu seperti gerakan teknisi berpengalaman, bukan pekerja kasar. Arga menunduk lagi, mengamati suara getaran dari dalam. Sensor tekanan bahan bakar tertutup karat mikro. Arusnya terhambat. Kalau dipaksa menyala, ia melirik Aiko. Bisa meledak kecil di bawah kursi pilot. Aiko terdiam tanpa komentar. Teknisi Pirang mencibir, masih sok yakin. Itu cuma teori sok tahu. Trek. Arga mencabut kabel kecil, sangat hati-hati. Panel yang tadinya mengeluarkan percikan, berhenti. Suara abnormal ikut mereda. Teknisi Pirang melongo.
Teknisi senior Jepang hampir memekik kagum sebelum menahan diri. Arga merogoh ranselnya, mengeluarkan kawat tipis dan cairan pembersih kecil yang ia bawa. Alat sederhana, tapi di tangan yang tepat, berubah jadi penyelamat. Aiko tak berkedip memperhatikan. "Kenapa kau bawa alat seperti itu?" tanyanya datar. "Saya selalu siap," jawab Arga. "Dulu, pekerjaan saya menuntut itu." "Kau teknisi apa?" Nada Aiko masih sinis, tapi ada sedikit rasa ingin tahu di sana. Arga tak menjawab. Ia hanya merapatkan konektor yang sudah dibersihkan, memastikan tak ada short. Teknisi pirang mencoba menyela lagi. "Kalau begitu mudah, kenapa kau baru bicara sekarang? Pasti cuma kebetulan." Arga berdiri mendadak, menatap tepat ke mata teknisi itu. "Karena kalian terlalu sibuk menertawakan aku." Semua terdiam. Aiko pun tercekat sesaat. Kalimat itu menusuk kesombongan semua orang di situ. Arga menutup panel perlahan. Kemudian ia menoleh ke Aiko. "Sebelum aku hidupkan, aku ingin memastikan sesuatu." Aiko mengangkat dagu sedikit. "Sebut." Arga menghela napas. "Ini bagian tersulit. Aku tidak butuh uang." Suaranya tegas. "Aku tidak butuh jabatan." Semua teknisi tertawa tertahan. "Apalagi yang bisa diinginkan orang miskin sepertimu?" Arga melanjutkan tanpa menoleh ke mereka. "Ada perempuan-perempuan Indonesia di Kawasaki, mereka TKI yang tidak punya izin tinggal. Mereka bersembunyi setiap hari, bekerja sambil ketakutan ditangkap polisi." Aiko mengerutkan kening. Ia tidak menyangka ini arah pembicaraan. "Bantu urus izin tinggal sementara mereka," kata Arga. "Itu syaratku." Suasana langsung hening. Angin menerpa landasan, menyapu rambut Aiko pelan. Teknisi pirang melongo. Investor yang menonton dari jauh ikut terperangah. Arga tidak meminta apapun untuk dirinya. Bahkan untuk alat-alatnya yang lusuh itu. Ia meminta keadilan untuk orang lain. Aiko menatapnya lama. "Sangat lama. Kau datang sebagai orang yang tidak dikenal, dan kau berani mengajukan syarat padaku?" Suaranya rendah namun tajam. "Aku hanya melakukan apa yang benar," jawab Arga tanpa goyah. Aiko melangkah lebih dekat. Keduanya hampir saling menghadap tanpa jarak. "Kau tahu aku bisa memanggil polisi untuk menahanmu karena mengganggu operasional VIP?" tegas Aiko. Arga tidak mundur. "Tapi kalau aku pergi sekarang?" Ia menunjuk pesawat. "Mereka mungkin tidak akan sampai tujuan." Aiko menghentikan napas sedetik. Sorotnya berubah. Keraguan mulai muncul. Teknisi senior Jepang memecah keheningan. "Aiko sama." Ia menunduk hormat. "Saya sarankan beri dia kesempatan." Teknisi pirang memekik kesal. "Jangan dengarkan dia. Kita bisa." Aiko mengangkat satu jari. Teknisi pirang langsung diam seketika. Semua mata tertuju pada Aiko. Keputusan ada di tangannya. Ia menatap Arga lurus. Dingin. Namun tak lagi meremehkan. "Lakukan," katanya singkat. "Kau punya 10 menit. Tidak lebih." Arga menahan senyum tipis. "Ini kesempatan. Aku akan buat jet ini menyala sempurna," ujarnya. "Sesuai syaratku." Aiko berpaling sejenak, mungkin menyembunyikan sesuatu di matanya. Namun ia kembali memasang ekspresi tegas. "Aku tidak menjamin apapun. Kalau kau gagal, semua berakhir. Termasuk kau." Arga mengangguk pelan. "Deal." Ia menatap mesin jet itu, logam dingin yang menunggu sentuhan terakhir. "Baiklah," gumamnya. Tangan Arga menyentuh permukaan pesawat. Sekejap, wajahnya berubah. Ada kenangan buruk yang menyeruak. Namun ia mengusirnya. Sekarang bukan waktunya. Aiko menatap detik di jam tangannya. Waktu berjalan. Kesempatan hidup Arga di Jepang ada di ujung obengnya. Detik pertama dimulai. Aiko mengawasi dari jarak 1 meter. Tidak ada lagi rasa geli atau tawa meremehkan. Hanya tatapan waspada dan rasa ingin tahu. Arga membuka panel bagian kedua, lebih dalam dari yang para teknisi sentuh sebelumnya. Tangannya bergerak terlatih. Seolah jemarinya tahu persis semua struktur mesin itu. Teknisi senior Jepang mengangguk pelan, kagum. Teknisi pirang menggertakkan gigi,
Ia benci melihat kenyataan bahwa TKI lusuh ini bisa lebih hebat dari dirinya. Arga menaruh multimeter tua di tanah. Ia menempelkan kedua tangannya pada logam pesawat, telapak kanan di badan jet, kiri di dekat pipa bahan bakar. Ia memejamkan mata. Sejenak, dunia di sekitarnya menghilang. Kenangan menghantam. Suara baling-baling helikopter. Sirine darurat. Percikan api. Asap hitam tebal. Pratama. Sensor tekanan turun. Cepat cek ulang. Suara itu, suara lelaki gagah yang selalu menjadi pelindungnya. Kapten Wiratma, mentor yang ia hormati seperti ayahnya sendiri. Teriakan lagi. Arga. Mundur. Aku bisa tangani. Bom. Helikopter terjatuh. Arga terhempas. Dar. Pesing. Jerit kesakitan. Kapten Wiratma, terjebak. Tak bisa keluar. Api menelan segalanya. Arga berlari, tapi tubuhnya terpental oleh ledakan kedua. Ia tak pernah memaafkan dirinya sejak hari itu. Arga. Suara Aiko memanggilnya kembali ke dunia nyata. Arga membuka mata. Nafasnya berat. Keringat dingin mengalir. Tapi ia kembali fokus. Aku harus berhasil. Gumamnya sangat pelan, hanya membuat bibirnya bergerak. Ia memegang konektor akhir. Karat mikro terselip di celah tipis. Hampir tak terlihat. Apa kau yakin? Tanya Aiko. Nada masih datar, tapi suaranya lebih manusia. Arga mengangguk. Teknisi pirang mendengus. Kalau kau salah satu kabel, kita semua meledak bersama. Hebat sekali rencana bunuh diri untuk seorang TKI. Arga menatapnya tajam. Kalau kau takut, menjauh saja. Teknisi pirang memerah, tapi Aiko melirik tajam arahnya. Membuatnya langsung diam. Arga mengoleskan cairan pembersih tipis, lalu mengunci kembali sensor yang tadi terganggu. Waktu berjalan, Aiko terus melirik jamnya. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Arga meraih saklar kontrol. Aiko menegang. Kau yakin sudah selesai? Nada Aiko terdengar ragu. Atau takut? Arga menatapnya tenang. Percayalah. Aiko terdiam sesaat. Itu adalah kata yang paling ia benci, percaya. Terutama kepada orang asing. Terutama kepada seseorang yang tidak pantas di matanya. Namun ia tidak menghentikannya. Arga menekan tombol. Klik. Panel menyala perlahan. Lampu-lampu satu persatu berkedip stabil. Tring. Alarm error menghilang. Semua indikator berubah hijau. Teknisi pirang terpaku, mulutnya menganga. Teknisi senior membungkuk hormat kepada Arga. Luar biasa. Tapi belum selesai. Arga menatap Aiko. Mesinnya siap nyala. Ketegangan memuncak. Semua menahan napas. Aiko memberi isyarat kecil pada teknisi senior. Ia masuk ke kokpit dan menekan ignition. Klik, klik. Hening sepersekian detik. Woman. Mesin jet hidup sempurna. Gemuruhnya stabil seperti pesawat baru keluar dari pabrik. Para teknisi melotot tak percaya. Beberapa bahkan terpaku tanpa suara. Arga berdiri tegak. Bukan bangga, tapi lega. Seolah beban bertahun-tahun terangkat sedikit. Aiko masih menatap panel menyala itu dengan sorot kosong. Butuh waktu baginya untuk menerima bahwa seorang TKI kumal baru saja menyelamatkan reputasinya di depan para investor. Investor bertepuk pelan karena kagum. Good job, Aiko-san, kata mereka. Mereka pikir itu keberhasilan tim Aiko. Aiko tidak langsung menjawab. Ia menatap Arga. Sangat lama. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Akhirnya ia bicara pelan. Kau, siapa sebenarnya? Arga menatap lurus ke matanya. Seseorang yang pernah gagal, dan tidak ingin gagal lagi. Hening. Angin kembali berembus di landasan, meniup rambut Aiko pelan. Ia tidak sadar bahwa ekspresinya tak lagi sedingin sebelumnya. Teknisi pirang tampak gelisah. Ia benci kenyataan bahwa orang yang ia hina baru saja menyelamatkan semuanya. Arga meraih ranselnya. Menyiapkan diri untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah, Aiko bersuara. Tunggu. Nada itu tidak bisa ditolak.
Arga menoleh pelan. Aiko menatap langsung ke dalam matanya. Kau menyebut syarat. Wajahnya kali ini bukan wajah pewaris sombong. Sekarang saatnya kau menjelaskannya lebih lengkap. Arga terdiam. Ia tidak menyangka wanita dingin itu akan membuka pintu, barang sedikit. Sejenak, ia memandang Jet yang bergetar sempurna. Lalu ia menatap Aiko. Dengan harapan kecil di matanya. Saya akan jelaskan tentang mereka. Dan kenapa saya harus melakukan ini? Aiko mengangguk sekali, sangat tipis. Isyarat paling manusiawi darinya sejauh ini. Teknisi pirang mendengus marah, tapi tak berani bicara. Arga meremas tali ranselnya. Kali ini, ia siap membuka masa lalu dan perjuangannya. Untuk teman-temannya. Untuk TKI yang hidup dalam ketakutan. Untuk dirinya sendiri. Suara angin malam di landasan Haneda beradu dengan deru alat berat yang seakan tak sabar menunggu keputusan. Lampu indikator jet itu berkedip pelan, seolah memberi isyarat akan mati kapan saja. Para teknisi asing yang sebelumnya mengejek Arga kini berdiri di belakangnya dalam lingkaran tak nyaman. Mereka bimbang antara menghina atau justru mempercayai pria yang bahkan tak punya seragam resmi. Aiko berdiri menyamping, kedua tangannya terlipat di depan dada. Ekspresinya masih dingin. Tapi di matanya ada sesuatu yang berubah, rasa penasaran, dan secuil harapan yang ia benci rasakan. Arga menghela napas panjang, menempatkan telapak tangannya di permukaan mesin turbofan. Logam itu dingin, namun berdenyut pelan, seperti degup jantung yang melemah. Ia memejamkan mata. Ia tidak melihat mesin, ia mendengarnya. DRRRT, klik, tik, suara-suara kecil yang bagi teknisi biasa hanya noise. Dalam benak Arga berubah menjadi isyarat yang bisa ia baca. Setiap getaran bercerita tentang bagian yang bekerja tidak pada tempatnya. Seorang teknisi bule memutar bola matanya. Dia meditasi ya? Ini mesin jet, bukan pohon bonsai. Sindirnya dengan tawa mengejek. Namun seorang teknisi Jepang muda yang berdiri dekat, tanpa sadar justru menahan napas. Entah kenapa, ia merasa sesuatu besar akan terjadi. Arga mulai merangkak ke bawah sayap. Tangannya menyusuri permukaan pipa kecil di dekat modul sensor. Ia mengetuk pelan. Tuk, tuk, tuk. Lalu wajahnya menegang. Ada yang gak beres di sini. Gumamnya. Teknisi asing mendekat. Jangan sentuh. Itu bagian sensitif. Kalau rusak, kamu yang bayar. Mengerti? Arga tak menghiraukannya. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan multimeter tua berbalut lakban, obeng yang bahkan pegangannya mengelupas. Peralatan yang tampak, sampah, di hadapan teknologi canggih Jepang. Aiko mengernyit. Kau yakin? Alat itu bisa dipakai di sini? Arga tersenyum tipis. Selama saya masih punya tangan dan kepala, alat apapun bisa bekerja. Ia mulai mengukur tegangan dari kabel ke sensor. Angka yang muncul tak stabil, naik turun seperti detak jantung yang panik. Seharusnya tidak seperti ini. Arga bergumam sambil mengusap pipa kecil itu dengan ibu jarinya. Saat ia mengusap, ada noda karat lembut. Nyaris tak terlihat kecuali oleh mata yang terbiasa menangani mesin pesawat di medan tempur. Karat mikro, ucap Arga, sedikit terkejut. Ia menjelaskan dengan cepat, sensor aliran udara di dalam modul ini tersumbat karat halus. Sistem modern membaca ini sebagai sensor failure. Mesin menolak menyala untuk keselamatan. Para teknisi saling menatap. Itu terdengar mustahil. Sistem otomatis yang super canggih bisa mendeteksinya jauh sebelum kondisi memburuk. Seorang teknisi asing berdehem sinis. Karat? Kau bercanda? Jet senilai miliaran yen, dirawat teknisi terbaik di dunia. Lalu kau bilang masalahnya hanya karat. Arga berdiri, menatap mereka lurus-lurus. Teknologi modern hebat. Tapi terkadang, hal kecil yang terlewat justru paling mematikan. Kediaman tercipta. Tidak ada yang bisa membalas kalimat itu. Dengan hati-hati, Arga membuka casing kecil melindungi sensor, mengeluarkan sikat mini dari dalam saku ranselnya. Ia mulai membersihkan karat itu, sedikit demi sedikit, sangat teliti, seperti seorang dokter yang menyelamatkan organ vital pasiennya. Aiko memperhatikan tiap gerakan. Dan tanpa ia sadari, napasnya ikut menahan. Arga mengetuk sensor itu pelan. Sebuah kebiasaan yang dulu diajarkan Kapten Wiratma. Percayalah, mesin juga punya bahasa.
Begitu sensor itu ia pasang kembali, Arga memanggil salah satu teknisi bule. Tolong, coba nyalakan ulang rangkaian awal. Hanya inisial power. Jangan start engine dulu. Teknisi itu masih ragu. Kalau gagal, aku tidak mau disalahkan. Aiko maju selangkah. Lakukan. Dengan berat hati, teknisi itu menekan tombol. BF. Panel menyala lebih cerah dari sebelumnya. Semua mata melebar. Arga tak tersenyum. Ia belum selesai. Ini baru langkah awal, ujarnya pelan. Ia memeriksa kembali getaran mesin. Tidak lagi terdengar napas berat, melainkan ritme yang mulai normal. Teknisi Jepang muda bergumam tak percaya. Bagaimana dia tahu? Hanya dari suara. Aiko memandang Arga lama. Kau membuat mereka percaya padamu. Arga terdiam. Ia tidak ingin dipercaya. Ia hanya ingin tidak salah lagi. Ia hanya ingin hidup yang masih tersisa berharga untuk orang lain. Lampu indikator hijau di panel utama berkedip stabil. Satu langkah lagi menuju kebangkitan mesin itu. Dan dunia mulai bersiap melihat yang mustahil menjadi mungkin. Jet itu belum menyala. Tapi harapan sudah mulai hidup kembali. Bahkan sebelum suara mesin bergemuruh, nama Arga Pratama telah mulai bergema di hati mereka. Suasana di apron VIP Bandara Haneda serasa membeku. Semua mata tertuju pada Arga, pria kumal yang sebelumnya dianggap sampah di negeri orang. Ia berdiri tegak di hadapan mesin raksasa yang bahkan teknisi profesional takut menyentuhnya. Aiko menarik napas dalam. Investor sudah menunggu di ruang khusus. Waktu hampir habis. Jika jet ini gagal menyala, reputasi perusahaannya bisa hancur seketika. Arga menatap Aiko dengan tenang. Sekarang kita coba engine start. Bertahap. Aiko mengangguk. Lakukan sesuai perintahmu. Para teknisi saling pandang, tak percaya bahwa pewaris perusahaan raksasa itu kini mengikuti instruksi seorang TKI. Tombol start ditekan. Klik. Panel kokpit berkedip. Angka-angka di layar mulai bergerak, menata ritme seperti jantung yang berusaha hidup kembali. Klik. Klik. Putaran mesin perlahan naik. Suara fan blade menyeruak lirih, namun tidak juga menyala penuh. Teknisi asing kembali mencibir. Ini sudah. Tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar seperti naga baja bangkit dari tidur panjang. Api biru di ruang pembakaran menyala stabil. Putaran turbofan meningkat, mengirim hembusan udara kuat hingga jaket para teknisi berkibar ke belakang. Jet miliaran yen itu hidup kembali. Seorang teknisi Jepang memekik tak percaya. Sugoi, ini tidak mungkin. Teknisi asing yang sebelumnya paling berisik kini justru membisu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar seperti baru melihat keajaiban. Aiko terpaku. Matanya membulat, pupilnya bergetar melihat panel yang sempurna hijau. No error system detected. Seluruh kebisingan di bandara tak mampu mengalahkan suara mesin yang kini berputar mulus, seolah menghibur hati Arga yang retak selama bertahun-tahun. Arga mengusap pelan permukaan jet itu, dan bisikannya tenggelam dalam deru mesin. Terbanglah, jangan pernah berhenti terbang. Tapi dalam senyum tipisnya, ada air mata yang menggenang. Bukan bangga, melainkan luka yang masih berdenyut. Kenangan menyelinap cepat. Helikopter militer yang jatuh terbakar. Jeritan Kapten Wiratma. Tangan Arga yang berlumuran darah. Dan kata terakhir sang mentor. Mesin adalah hidup. Arga, selamatkan mereka, walau hidupmu sendiri hancur. Arga menggigit bibirnya keras untuk menahan gemuruh emosinya. Ia tak boleh roboh. Tidak di sini. Aiko melangkah mendekat. Suaranya pelan namun penuh gentar. Kau. Arga membungkuk formal seperti pekerja biasa. Saya melakukan yang bisa saya lakukan. Teknisi Jepang muda tiba-tiba membungkukkan badan ke Arga. Saya mohon, ajari kami. Tindakan itu membuat teknisi lain diam dan menelan harga diri masing-masing. Perlahan namun pasti, rasa hormat mulai tumbuh di lingkungan yang sebelumnya hanya menyajikan hinaan untuknya. Aiko menatap pemandangan itu, kebanggaannya terluka, tapi hatinya justru hangat. Ada rasa hormat yang belum pernah ia berikan untuk siapapun. Ia menyentuh bahu Arga, membuat pria itu kaget. Terima kasih, ujar Aiko, tulus.
Arga menunduk semakin dalam. Bukan untuk merendah, tapi untuk menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Sementara itu, investor bersama rombongannya datang dari arah gedung VIP. Senyum puas terpancar di wajah mereka ketika melihat jet hidup kembali. Mereka menepuk bahu Aiko, memuji kesuksesan pengecekan jetnya. Padahal semua tahu, pahlawan sebenarnya berdiri di belakang mereka, dengan ransel tambal dan sepatu robek. Arga mundur perlahan, menjauh dari kerumunan, ingin kembali pada hidup yang tak pernah dihargai. Namun sebelum ia bisa pergi, Aiko memanggilnya tegas. Arga Pratama. Langkah Arga terhenti. Ia menoleh. Aiko melangkah mendekat, tatapan mata mereka bertemu, untuk pertama kalinya tanpa jarak kesombongan. Aku belum lupa syaratmu, katanya pelan, namun penuh komitmen. Arga menahan napas. Harapan kecil yang ia kubur selama ini, kembali menyala di dadanya. Jet di belakang mereka bergemuruh gagah, seolah ikut mendengar perjanjian itu. Di bawah langit Tokyo yang dingin, seorang TKI kumal telah membangkitkan mesin raksasa, sekaligus mengguncang hati orang-orang yang dulu meremehkannya. Dan perjalanan terbesarnya baru saja dimulai. Lampu landasan masih terang, tapi keramaian mulai mereda. Para teknisi kembali bekerja, investor sudah naik jet yang kini menderu siap lepas landas. Sedangkan Arga, ia hanya ingin pergi diam-diam, kembali menjadi sosok tak terlihat. Namun langkahnya terhenti ketika Aiko kembali memanggilnya. Arga, tunggu. Arga berbalik pelan. Masih ada sisa gemetar di ujung jarinya setelah menyelamatkan mesin raksasa itu. Ransel tambalannya tergantung lemas di bahu, seolah menjadi saksi bisu kehinaannya selama ini. Aiko menatap langsung ke dalam matanya. Siapa sebenarnya kamu? Arga mengerjap, ragu. Saya, hanya buruh migran, Nona. Aiko menggeleng. Kau tidak hanya sekadar buruh. Mesin itu, ia melirik ke arah jet yang perlahan bergerak bersiap menuju runway, bangkit karena kau. Ada decak kagum samar di suaranya, meski gengsi masih mengurung nada resminya. Arga menatap langit malam Tokyo. Udara dingin merayapi kulit. Namun hatinya berkecamuk lebih panas dari mesin jet yang baru saja ia hidupkan. Dulu, saya teknisi pesawat militer Indonesia. Jawabnya akhirnya, suara pelan namun mantap. Aiko membeku. Teknisi asing di dekat mereka yang mendengar ikut terdiam. Arga melanjutkan, seolah kata-katanya menembus kembali ke masa lalu. Aku pernah menjadi kebanggaan Angkatan Udara. Aku merawat helikopter operasi khusus. Aku percaya diriku tak akan pernah gagal. Namun matanya menggelap ketika kenangan pahit membelah pikirannya. Suara baling-baling helikopter. Alarm yang meraung tak terduga. Jeritan pria yang ia hormati di dalam kokpit. Kapten Wiratma, mentor, ayah kedua, pahlawan di mata Arga. Aku melakukan kesalahan. Sensor yang kulewati saat pengecekan, ternyata rusak. Suaranya pecah. Kecelakaan itu menewaskan Kapten Wiratma. Semua menyalahkanku. Dan aku? Arga mengepalkan tangan hingga buku-bukunya memutih. Aku percaya mereka benar. Aku adalah kegagalan itu. Keheningan menelan semua suara kecuali deru jet yang melintas. Aiko menatap Arga lekat-lekat. Untuk pertama kalinya ia melihat bukan seorang TKI kumal, tapi seorang pria dengan luka yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Kau melarikan diri ke Jepang? Tanyanya pelan. Arga mengangguk. Tak ingin lagi menyentuh logam yang pernah membawaku kehilangan seseorang. Namun ia menatap tangannya sendiri, yang masih bergetar. Tapi mesin selalu memanggilku kembali. Ia berbisik getir. Aiko perlahan mendekat. Kalau kau benar-benar gagal, kenapa tadi kau bisa menyelamatkan jet itu? Sistem tercanggih di dunia pun menyerah. Tapi kau, dengan peralatan tua, membuatnya hidup. Arga terdiam. Ia tidak punya jawaban. Mungkin, itu bukan ketidakmampuanmu dulu. Lanjut Aiko, suaranya lembut untuk pertama kalinya. Mungkin kau hanya menanggung kesalahan yang bukan milikmu. Kalimat itu menusuk tepat di jantung Arga. Selama ini tidak ada satu orang pun yang percaya ia mampu. Tidak ada yang memberi kesempatan kedua. Tidak ada yang melihat luka di balik pakaiannya yang lusuh. Namun gadis pewaris perusahaan penerbangan Jepang ini melihatnya.
Teknisi yang dulu menghina Arga ikut mendekat dengan langkah ragu. Tadi, saat kau bekerja, ucapnya dalam bahasa Inggris terbata. Kami, jadi tahu, kau lebih hebat dari kami. Ia menunduk hormat, malu. Arga tersentak. Ia hampir tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sebelumnya mentertawakannya. Aiko memberi satu langkah mendekat lagi hingga jarak mereka sangat dekat. Mata Arga dan Aiko saling bertaut, tidak sebagai buruh dan pewaris, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terluka. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Arga Pratama, ucap Aiko, lembut namun penuh keyakinan. Arga menggeleng cepat, refleks menolak. Ia tak pantas berdiri di dunia orang-orang istimewa seperti Aiko. Namun Aiko tidak membiarkannya mundur. Kau bilang mesin ini bisa hidup hanya dengan sentuhanmu. Aiko mengangkat dagunya sedikit. Tapi aku tahu, kau juga sedang mencoba menghidupkan dirimu sendiri. Jet mewah yang sudah siap lepas landas meraung keras, menandai berakhirnya satu peristiwa besar, sekaligus awal dari perjalanan baru. Arga menatap Aiko. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak sendiri dalam penyesalannya. Malam itu, di landasan Tokyo, masa lalu Arga yang paling kelam akhirnya terucap. Dan seorang pewaris kaya raya mulai jatuh dalam kekaguman yang tidak bisa ia bantah. Senja merayap, cahaya oranye menempel pada badan Jet yang baru saja hidup. Hanggar Hayashida terasa kosong, kecuali untuk dua bayangan yang berdiri di bawah lampu sorot. Aiko Hayashida dan Arga Pratama. Di belakang mereka, mesin pesawat berdengung pelan, sebuah jantung baja yang baru saja diselamatkan. Aiko memecah keheningan pertama. Suaranya tetap tenang, tapi kali ini ada getar yang nyata. Aku sudah menyampaikan ke sekretaris. Aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi di landasan tadi. Ia menatap Arga. Namun itu hanya langkah awal. Arga menunduk sedikit. Ransel lusuhnya menggantung, seolah beratnya bukan hanya kain dan alat, tapi janji yang belum ditepati. Aku tidak minta medali, Nona. Aku minta sesuatu untuk mereka, perempuan-perempuan di Kawasaki. Izin tinggal sementara, biar mereka bisa kerja tanpa takut. Aiko menghela napas. Windbreaker Hanggar menerpa rambutnya rapi. Kau tahu ini masalah besar. Regulasi imigrasi, publikasi, reputasi perusahaan, semua itu berantai. Aku bisa mengajukan permintaan, tapi aku butuh bukti dan dukungan legal. Mereka tak bisa tiba-tiba dapat izin hanya karena aku mau. Arga memandangnya. Matanya lelah tapi tegas. Aku paham. Tapi kalau mereka tidak bisa keluar malam ini, polisi razia bisa menjemput mereka besok. Aku sudah lihat hidup mereka. Tidur bergantian, gaji dipotong, ketakutan setiap kali sirene polisi lewat. Aiko menutup mata sepersekian detik, lalu membuka lagi. Kau ingin aku pakai nama Hayashida untuk mengurus izin? Kau minta aku melobi pejabat? Kau minta aku menandatangani sesuatu yang bisa mengguncang posisi perusahaan? Arga mengangguk pelan. Iya. Di sudut hanggar, seorang teknisi senior yang masih tinggal mengganti kabel pun mendengar dan melirik, merasa terseret. Suasana kembali tegang, kata-kata bisa membawa konsekuensi besar. Aiko berjalan mendekat, langkahnya ringan tapi mantap. Kalau aku lakukan itu, Dewan Perusahaan akan menilai aku berdasarkan hasilnya. Jika kasus ini terseret ke publik, aku bisa kehilangan dukungan mereka. Perusahaan bisa memilih untuk menjauh dari masalah ini, demi saham. Arga menahan napas. Maka aku tidak minta hal mudah. Aku minta kesempatan. Satu syaratku masih berlaku. Kamu bantu mereka dapat izin tinggal sementara, selama proses hukum berjalan. Bukan amnesti, hanya perlindungan sementara. Aiko membalas dengan dingin yang tak lagi sepenuhnya menusuk. Kenapa untuk mereka? Kenapa bukan untukmu sendiri? Kenapa selalu pihak lain yang kau utamakan? Arga tertawa kecil. Serak. Karena aku pernah di posisi yang tak punya suara. Aku tahu bagaimana rasanya jadi yang paling lemah. Kalau aku bisa pakai satu kesempatan demi merubah hidup orang lain, kenapa tidak? Di matanya muncul bayangan pekerja perempuan di pabrik jahit kecil, kafe, kos-kosan sempit di Kawasaki, yang ia kenal lewat tugasku membantu jemput makanan, memelihara sepatu, membayar biaya rumah sakit ibu. Semua wajah itu menumpuk jadi satu alasan mengapa ia menuntut syarat itu.
Aiko menatap tubuh Arga, bukan untuk menilai pakaian, tapi untuk membaca integritas. Ia teringat bagaimana pria itu mengambil risiko nyawanya untuk menyentuh sistem yang bisa meledak. Ia teringat juga kata-kata Arga di hanggar, "Aku tidak ingin ada yang mati." "Baik," kata Aiko akhirnya. Suaranya pecah samar. "Aku akan bantu. Tapi dengan syarat." Arga mengangkat alis, siap menerima. "Syaratku bukan untuk dirimu," lanjut Aiko cepat. "Aku mau kamu menjadi saksi teknis resmi. Kau harus menandatangani laporan teknis atas pekerjaan yang kau lakukan. Kita buat dokumentasi lengkap, diagnosis, langkah perbaikan, tes run. Ini bukan soal pujian, ini soal legitimasi. Kalau kamu menolak disebut sebagai teknisi yang melakukan perbaikan, aku tak bisa mengaku pada Dewan bahwa perbaikan ini dilakukan oleh pihak ketiga tanpa kualifikasi." Arga menatapnya. Pernyataan itu menusuk masa lalunya. Pengakuan resmi tentang siapa ia dulu, siapa ia sekarang. Dilema besar. Mengakui dirinya berarti membuka risiko. Statusnya sebagai TKI, dokumen, masa lalu yang mungkin memicu deportasi. "Tanda tanganku bisa berbahaya," gumam Arga. "Kalau ketahuan imigrasi, mereka bisa cari aku. Mereka bisa bongkar teman-teman yang kubantu." Aiko mengangguk. "Aku tahu risikonya. Makanya aku siap menggunakan pengacara perusahaan untuk membuat permohonan yang melindungi identitas para pekerja. Tapi laporan teknismu harus asli. Tanpa itu, aplikasi izin tidak akan kuat." Kesunyian mengendap. Di antara suara mesin yang berdesis, dunia mereka terasa seperti timbangan. Satu pihak hendak menegakkan keadilan, satu pihak berjaga reputasi. Arga menimbang cepat. Setiap detik seperti batu yang ia gulir di hati. "Aku memberi satu jaminan," ucapnya akhirnya, suara patah tapi tegas. "Jika aku tanda tangan, kau bantu mereka. Bukan janji lisan. Sungguh. Dan kau tidak membiarkanku jadi kambing hitam di depan Dewan." Aiko menatap mata Arga lama, ada keseriusan yang sulit ditolak. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian mengulurkan tangannya. "Deal," katanya singkat. Mereka berjabat tangan di bawah cahaya senja. Sunyinya, namun berisi. Kontrak moral yang tak tertulis, janji di hanggar yang akan menguji hati dan karir. Di langit, pesawat yang tadi mereka hidupkan melintas seperti simbol harapan. Keputusan kecil di hanggar malam itu segera bergulir ke dalam pusaran birokrasi, politik, dan hati nurani. Aiko memandang tangan mereka yang masih terjabat, lalu menambahkan pelan, "Kita harus cepat. Besok aku akan mengatur pertemuan dengan divisi legal. Kamu siap?" Arga menarik napas panjang, menatap ranselnya. "Aku siap. Tapi satu hal lagi." Aiko menunggu. "Aku tidak mau dijadikan batu loncatan. Jika ini berujung pada promosi palsu buatmu dan deportasiku, aku akan tarik laporan dan pergi. Aku tidak mau popularitas yang membunuh orang yang kubela." Aiko tertawa tipis, lalu mengangguk. "Aku juga tak mau hal itu. Kita lakukan dengan cara benar." Malam menutup hanggar. Di balik pintu tertutup, dua dunia bertukar janji. Satu janji yang bisa mengubah nasib banyak orang, satu langkah kecil yang bisa memicu gempa besar. Pagi di Tokyo datang dengan dingin yang mengiris tulang. Tapi hati Arga justru terasa hangat. Ia berdiri di depan gedung pusat Hayashida Aviation, perusahaan raksasa yang biasa ia saksikan hanya dari koran bekas di barak pekerja. Hari ini, ia masuk sebagai seseorang yang harus didengar. Aiko berjalan di depan, anggun dan berwibawa, namun kali ini ia sedikit menoleh, memastikan Arga mengikuti. "Tidak perlu gugup. Kau tidak sendiri." Arga tersenyum kecil. "Aku pernah menghadap jenderal. Dewan direksi? Ya, semoga lebih ramah." Aiko nyaris tertawa, namun menahannya, momen ini terlalu penting. Mereka memasuki ruang rapat. Para direktur duduk melingkar, wajah mereka penuh pertanyaan. Siapa pria kumal dengan ransel tambal ini? Mengapa Aiko membawa orang seperti itu masuk ruang kekuasaan? Presentasi dimulai. Aiko memutar rekaman perbaikan jet. Suara klik, deru mesin, wajah Arga yang fokus. Lalu ia membuka dokumen, laporan teknis lengkap yang tadi malam mereka susun lewat lembur di hanggar. "Ada kesalahan fatal sistem yang tidak terdeteksi oleh tim kita," jelas Aiko. "Kalau tidak diperbaiki, investor besar kita sudah pergi."
Direktur mencondongkan tubuh. Dan pria ini, teknisinya? Ya, jawab Aiko mantap. Tatapan tajam menyapu Arga. Apa kualifikasimu? Di mana sertifikatmu? Apa status legalmu di sini? Pertanyaan seperti peluru. Namun Arga tidak bersembunyi. Saya pernah teknisi pesawat militer Indonesia. Jawabnya jujur. Ada kecelakaan, saya kehilangan mentor saya. Saya salahkan diri sendiri dan pergi. Sekarang saya TKI, bekerja serabutan untuk biaya obat ibu. Sejenak sunyi. Direktur tertua bersuara, nadanya skeptis. Seorang buruh, menyelamatkan jet VIP? Itu terlalu bagus untuk dipercaya. Aiko mengetukkan pena, tegas. Fakta berbicara sendiri. Jet itu hidup kembali. Investor tetap bersama kita. Jika tidak ada Bapak Arga, kita semua hari ini sedang rapat darurat menyelamatkan kontrak. Beberapa direktur saling pandang, tidak bisa membantah. Aiko menggeser slide presentasi. Aku mengajukan permohonan perlindungan sementara bagi para TKI yang dibantu Arga. Mereka rentan, tapi bekerja untuk menopang ekonomi kita juga. Ini langkah kemanusiaan yang merepresentasikan Hayashida Aviation, keberanian, inovasi, dan tanggung jawab. Ada gumaman. Pro kontra mengalir. Seorang direktur wanita mengangkat tangan. Kamu yakin, Aiko? Ini bisa menjadi skandal jika media menyerang. Aiko berdiri lebih tegak. Kalau membantu manusia yang ketakutan dianggap skandal, ia menatap mereka satu-satu, maka lebih baik kita semua pulang hari ini. Arga menatapnya dengan heran. Bos sombong yang dulu mengejeknya, kini berdiri layaknya tameng. Lalu keputusan diambil. Dari 10 suara, 6 menyetujui. Keputusan berlalu. Aiko menutup rapat dengan napas lega. Kita akan urus dokumen sementara itu secepatnya. Arga terperangah. Bahunya turun seolah beban raksasa jatuh ke bumi. Pesawat 2 di landasan sore itu, Aiko dan Arga berjalan kembali ke hanggar. Matahari menguning, menyemburat lembut pada pesawat yang dulu nyaris mati. Aiko menghela napas. Ini baru awal. Birokrasi panjang. Tapi mereka aman untuk sementara. Arga tersenyum. Senyum yang jarang muncul. Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Aiko menggeleng. Kau yang buat aku malu pada diriku sendiri. Aku hidup di atas, tapi lupa melihat yang di bawah. Arga meletakkan ranselnya, menatap jet itu lama. Ibu, kali ini Arga tidak gagal lagi. Bisiknya pelan, suara tenggelam dalam angin. Aiko berdiri di sampingnya. Apa rencanamu setelah ini? Arga memandangi tangannya yang berlumur oli. Aku ingin bekerja di sini. Bukan demi gaji, tapi demi mesin yang punya hidup. Demi orang-orang yang tidak punya kesempatan bersuara. Aiko mengulurkan map berlogo perusahaan. Selamat datang di Hayashida Aviation, Arga Pratama. Teknisi resmi. Arga menatapnya. Kaget, nyaris tak percaya. Kenapa? Cepat sekali. Aiko tersenyum tipis. Kau menyelamatkan jetku. Sekarang biar aku menyelamatkanmu dari rasa bersalahmu. Arga menatap mata Aiko. Ada rasa hormat, rasa terima kasih, dan sesuatu yang belum punya nama. Pesawat mewah itu bergemuruh pelan, seolah menyambut kelahiran baru seorang pria yang pernah diremehkan sebagai tak berharga. TKI Kumal yang dulu ditertawakan, kini berdiri di bawah cahaya langit kehormatan. Bintang bersinar pesan moral. Martabat seseorang bukan ditentukan dari pekerjaannya, pakaian yang ia pakai, atau negara tempat ia berpijak. Martabat dibangun dari keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, bahkan ketika dunia menertawaimu. Dan kadang, seorang pahlawan muncul dari orang yang paling kita rendahkan.